Dan kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Novel Baswedan yang saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Pak Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Rizky. Ya Pak Novel, ini apakah Anda pernah membayangkan sebelumnya atau kaget tidak nih Pak dengan tuntutan seringan ini? Ya, tentunya dari serangkaian kejanggalan proses, saya memang sudah bersiap dengan segala hal ya, karena tentunya hal-hal yang seperti ini akan sangat mengganggu atau mengusik perasaan saya kira begitu. Cuman karena saya sudah bisa memperkirakan bahwa ini sepertinya ada hal yang bermasalah dalam proses ini, maka saya mempersiapkan diri. Walaupun demikian, saya katakan tadi saya tidak masukkan dalam hati permasalahan ini, tapi saya tidak mungkin membiarkan ada sesuatu yang sevulgar ini dibiarkan. Karena jelas ini mengusik rasa keadilan. Dan ini berbahaya apabila kemudian terjadi kepada orang lain lagi pola-pola seperti ini. Saya yakin ini ada suatu hal yang tidak lazim dan ini sangat aneh. Sehingga karena proses ini terjadi sudah sejak awal dulu proses penyidikan hingga sampai sekarang, maka dalam beberapa penyampaian saya menyampaikan mestinya Bapak Presiden memberikan atensi dengan hal ini. Kalau tidak, maka ini akan menjadi potret buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Gitu Mas Rizky. Iya, Pak Novel, ini kan juga tentu masyarakat kecewa, kaget, dan kemudian untuk Anda sendiri juga ini protesnya cukup keras menilai tuntutan JPU yang hanya 1 tahun terhadap penyerang Anda. Ini kemudian apa langkah Anda selanjutnya Pak Novel selain tadi mengadu kepada Presiden Joko Widodo? Ya, memang dalam proses hukum pidana tentunya jaksa penuntut mewakili negara yang negara dalam hal ini adalah menjaga, membela atau menjaga hak-hak dari warga negara yang adalah hal ini adalah saya sebagai korban. Tetapi ketika saya melihat polanya seperti ini ada permasalahan yang serius. Jadi oleh karena itu saya khawatir ini akan berlanjut hingga menjadi pola-pola yang buruk hingga sampai putusan nanti dan terjadi ada suatu arah atau pembentukan opini yang tidak baik. Jadi ini yang mesti harus digarisbawahi. Dan lagi satu hal lagi adalah penyerangan kepada saya ini adalah serangan kepada seorang aparatur yang sedang bertugas untuk memberantas korupsi dan diserang, yang serangannya itu direncanakan, serangannya itu dilakukan dengan serangan berat, akibatnya luka berat hingga mata saya satu buta, sama sekali buta, dan satunya hanya bisa melihat dengan level 40-50%, dan dilakukannya dengan pemberatan. Ketika level penganiayaan sedemikian tinggi dituntut dengan 1 tahun, ini saya kira ada suatu hal yang masalah serius di sana, dan oleh karena itu nggak boleh dibiarkan. Gitu Mas Rizky. Ya Pak Novel, apa yang menurut Anda luput dari pantauan JPU Pak? Saya kira bukan luput ya. Kalau luput itu kesannya adalah tidak sengaja. Padahal kalau kita lihat sejak awal proses saya beserta dengan saksi-saksi yang lain dan penasihat hukum dan koalisi sipil sudah memberitahukan kepada jaksa penuntut bahwa dalam berkas perkara ada beberapa saksi kunci yang tidak masuk dalam berkas perkara. Yang kedua, ada beberapa bukti-bukti penting yang tidak ada. Dan yang ketiga, ada alat bukti yang berubah karena dipotong atau hilang, sehingga nilai atau persepsinya menjadi berbeda. Ini hal yang harusnya diketahui. Tetapi waktu itu ketika saya mengatakan bahwa ada saksi kunci yang tidak diperiksa, seharusnya jaksa bisa menghadirkan itu. Tapi waktu itu disampaikan tidak perlu dihadirkan karena hanya ingin membuktikan perbuatan saja, tidak melihat bagaimana sebelum perbuatan. Ketika saya mendengar tuntutan disampaikan dalam beberapa penyampaian dikatakan bahwa pelakunya hanya 2 orang dan hanya dendam pribadi, artinya hal yang sebelum perbuatan itu justru diambil kesimpulan tanpa dibuktikan. Ini saya kira bukan ketidaksengajaan. Ditambah lagi pembelaan dari penuntut dalam perkara ini
terhadap terdakwa mengatakan bahwa perbuatan penyerangan atau penganiayaan itu dilakukan dengan tidak sengaja. Nah, ini yang saya pikir suatu hal yang sangat janggal. Kenapa? Pengertian sengaja dalam pengertian masyarakat awam dengan pengertian sengaja menurut hukum pidana itu berbeda. Menurut hukum pidana, pengertian sengaja setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah dengan maksud. Suatu perbuatan yang dimaksudkan itu sengaja. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan dengan pengetahuan pasti. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan dengan pengetahuan mungkin terjadi. Saya kira dari perspektif hukum yang dasar ini haruslah tidak mungkin bicara demikian. Sedangkan untuk belajar ilmu tadi itu biasanya mahasiswa itu baru semester 1, semester 2 sudah belajar soal itu dalam hukum pembuktian. Saya kira ini yang menurut saya bukanlah tidak dimengerti. Tapi kalau ternyata tidak dimengerti, wah saya prihatin tentunya. Begitu Mas Rizky. Ya Pak Novel, ini kan bisa dikatakan kasusnya berjalan cukup lambat gitu ya, 3 tahun lebih. Kemudian ya bisa dikatakan lah ini sudah mulai ada titik terang dengan ditemukannya pelaku, kemudian juga persidangan. Nah ini seberapa yakin Pak Novel Anda bahwa kasus Anda ini akan bisa diselesaikan secara adil? Gini Mas Rizky, sejak awal penetapan tersangka 2 orang terdakwa ini oleh penyidik dari Polda Metro, saya bertanya kepada penyidik, apa yang meyakini atau mendasari penyidik bahwa 2 orang ini pelakunya? Saya tidak pernah mendapat jawaban yang jelas, kecuali hanya karena tersangka atau terdakwa yang sekarang ini mengaku. Bukti lainnya tidak pernah saya diberitahu, saya nggak pernah tahu. Bahkan kepada penuntut saya tanya, mereka juga tidak pernah bisa menjelaskan hal itu. Tetapi yang menarik, ketika di persidangan saya ditanya oleh jaksa penuntut, apakah kalau ada orang yang mengaku sebagai pelaku perbuatan, seandainya saya sebagai penyidik akan memproses apa tidak? Saya ditanya begitu oleh jaksa penuntut. Saya jawab, ada 2 kemungkinan, karena pada dasarnya proses pidana harus berdasar ke alat bukti. Kalau ada orang yang mengaku, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang itu ada suatu keinsafan sehingga dia mengakui perbuatannya. Yang kedua, ada kemungkinan pelaku ini disuruh oleh orang lain untuk mengakui perbuatannya dengan sejumlah imbalan. Itu yang saya katakan. Jadi tidak bisa ketika ada orang mengaku begitu saja, kemudian diyakini bahwa dia pelakunya. Tentunya saya dalam hal ini saya katakan saya orang yang objektif. Saya ingin melihat semuanya dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas. Dan ketika ditanya apakah yakin ini akan diproses dengan benar dan berkeadilan, melihat sederet kejanggalan yang banyak sejak awal proses hingga sampai di persidangan ini, tentunya dengan nalar saya sulit untuk saya bisa meyakini itu. Oleh karena itu, saya meminta kepada Bapak Presiden, tentunya yang bisa membawai semuanya, dan kita tahu negara kita tentunya dalam rangka pembangunan segala hal ada di Bapak Presiden kebijakannya. Kebijakan yang dibangun diantaranya adalah kebijakan soal penegakan hukum. Ketika penegakan hukumnya ada masalah di sana, sangat wajar ketika saya meminta kepada Bapak Presiden untuk turut melihat bahwa ternyata dalam proses pembangunan hukum yang terjadi sekarang ini ada masalah loh yang serius. Dan ini nggak boleh dibiarkan karena saya kira sangat mengganggu. Sekali lagi saya sejak awal saya katakan bahwa saya tidak masukkan ini dalam hati. Kalau saya masukkan dalam hati mungkin saya sudah menjadi sedemikian tekanan psikis buat saya. Makanya saya tidak mau mengganggu itu dan saya ingin fokus untuk berjuang memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Gitu Mas Rizky. Baik, Pak Novel Baswedan, penyidik KPK, terima kasih sekali Bapak atas waktunya dan tentu ini kita semua mendoakan agar segera bisa mendapatkan atensi dari Presiden agar ini menjadi contoh juga hukum di Indonesia ini masih tidak bisa ada intervensi dan masih ada harapan untuk kita semua. Pak Novel, terima kasih sekali. Baik, terima kasih.